Sistem ekonomi dunia yang sudah kita pakai selama 80 tahun terakhir, pelan-pelan sedang mengalami sakaratul maut. Kedengarannya terlalu dramatis? Mungkin. Tapi saat China mulai mengeluarkan perintah kepada bank-bank mereka untuk memangkas exposure terhadap surat utang Amerika, itu bukan sekadar berita lewat di headline koran. Itu adalah sinyal perang dingin finansial yang selama ini ditutup-tutupi. Kita hidup dalam sebuah sistem yang disebut ekonomi berbasis utang. Logikanya sederhana, kita pinjam uang hari ini untuk tumbuh, dengan asumsi bahwa di masa depan akan ada lebih banyak pekerja dan pendapatan yang lebih besar untuk membayar utang itu kembali. Tapi, ada satu masalah besar yang muncul di tahun 2026 ini, sebuah kontradiksi yang bikin para ekonom sakit kepala. Paradoks AI. Gini lucunya, pasar saham sekarang terbang tinggi karena mereka berekspektasi AI dan robot bakal menguasai dunia. Tapi di sisi lain, sistem utang kita butuh manusia yang bekerja dan gajian buat bayar bunga utang. Kalau AI mengambil alih 50% pekerjaan kantoran dalam 5 tahun ke depan, terus siapa yang mau bayar utang-utang raksasa negara itu? Robot? Mereka nggak bayar pajak dan nggak konsumtif beli iPhone keluaran terbaru setiap tahun. Inilah awal dari apa yang orang sebut sebagai New World Order, di mana aliansi lama mulai retak dan semua orang mulai panik mencari tempat aman. Mari kita bedah kenapa sistem ini terasa seperti skema Ponzi raksasa yang dilegalkan. Selama 8 dekade, dunia pakai teori Keynesian. Intinya, pinjam uang orang lain buat bayar bunga, kita harus cari utang baru yang lebih besar. Biar sistem ini jalan, kita butuh dua hal, bunga murah dan populasi yang terus bertambah. Tapi sekarang, populasi di negara maju menyusut dan bunga nggak lagi murah. Perusahaan, investor, sampai pemerintah sudah terlalu mabuk dengan yang namanya leverage atau utang untuk investasi. Mereka pinjam uang buat beli balik saham sendiri biar harganya naik, sementara fundamentalnya keropos. Begitu bunga naik sedikit saja, seluruh bangunan kartu ini mulai goyang. Nah, bagian yang lebih ngeri adalah masa depan sistem ini. Kalau sistem utang cuma bisa selamat jika masa depan bisa menjamin pembayaran untuk masa kini, apa jadinya kalau masa depan itu nggak ada manusia yang bekerja? CEO Anthropic sendiri bilang, kalau 50% pekerjaan entry level bakal hilang. Ini bukan ramalan kiamat dari dukun, ini dari orang yang bikin teknologinya. Jadi, di dunia di mana robot yang kerja dan manusia nganggur, dari mana arus kas buat bayar utang global ini berasal? Belum ada yang tahu jawabannya, ketidakpastian inilah yang memicu kepanikan di pasar. Orang-orang mulai sadar kalau mereka memegang aset berisiko di tengah badai, yang mereka sendiri nggak paham ujungnya di mana. Masuk ke urusan geopolitik, kepercayaan antar negara sekarang berada di titik terendah sejak Perang Dunia II. Dulu, aturan mainnya jelas. Amerika jadi polisi dunia dan penerbit mata uang cadangan global. China jadi pabrik dunia, Eropa jadi konsumen, dan Jepang jadi pemberi pinjaman. Semuanya terprediksi dan pasar suka itu. Tapi sekarang, sanksi ekonomi. Dijadikan senjata, jalur pasokan diputus-putus, dan negara-negara mulai bertanya, sebenarnya apa sih yang membackup uang kita sekarang? Apakah dolar, yuan, emas, minyak, atau cuman angka digital di server bank sentral? Saat kepercayaan ini hilang, investor lari ke safe haven. Itulah alasan kenapa emas rally gila-gilaan. Pasar sudah habis kesabarannya dan gak percaya lagi sama janji manis pemerintah. Sekarang kita bicara soal Bitcoin. Katanya aset masa depan, katanya anti-inflasi, tapi kok harganya bisa hancur lebur dari titik tertingginya. Ada teori menarik yang bilang kalau Bitcoin sebenarnya sudah dijajah oleh Wall Street lewat sesuatu yang namanya Bitcoin sintetis. Dulu, harga Bitcoin naik turun karena orang beneran beli koinnya dan simpan di dompet digital mereka, on-chain. Tapi sekarang, Wall Street bikin produk turunan kayak futures, options, dan ETF. Mereka bisa mainin harga lewat kontrak kertas tanpa perlu menyentuh satu koin pun di blockchain. Ibaratnya ada satu kartu Pokemon langka di dunia, tapi Wall Street bikin 1 juta sertifikat kertas yang mengklaim nilai kartu itu. Akhirnya,
Harga kartu yang asli didikti sama harga kertas-kertas tadi. Estimasi rendahnya ada sekitar 650.000 sampai 2,5 juta. Bitcoin sintetis yang beredar di pasar, ini jumlah yang sangat besar yang bisa dipakai untuk menekan harga Bitcoin. Kapan saja Wall Street mau. Inilah sisi gelap dari sekuritisasi. Hal yang sama sudah terjadi pada emas dan perak selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya harga perak di pasar fisik Shanghai seringkali lebih mahal daripada di pasar kertas Amerika. Orang lebih suka pegang barang fisiknya daripada cuma janji di atas kertas. Kabar baiknya, manipulasi lewat suplai sintetis ini cuma bisa berhasil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, Bitcoin yang asli nggak bisa dihentikan karena jumlahnya tetap cuma 21 juta. Lalu, kemana larinya uang semua orang saat pasar saham, kripto, emas, dan perak turun bersamaan? Jawabannya ada di Jepang. Ya, Jepang selama berpuluh-puluh tahun jadi sumber uang paling murah di dunia karena bunganya nol atau bahkan negatif. Ini memicu yen carry trade, di mana orang pinjam yen yang bunganya gratis buat investasi di aset berisiko di seluruh dunia. Tapi sekarang, Jepang sedang menghadapi krisis identitas. Mereka harus pilih, lindungi mata uang yen yang makin ampas, atau tetap biarkan bunga rendah supaya utang mereka nggak meledak. Mereka nggak bisa pilih keduanya. Saat Jepang mulai menaikkan bunga sedikit saja, para spekulan panik dan mulai menjual aset mereka di seluruh dunia buat bayar utang yen tadi. Inilah yang menyebabkan volatilitas gila minggu lalu. Kita juga melihat tren yang sangat mengkhawatirkan di pasar tenaga kerja. Di Januari 2026 ini saja, sudah ada lebih dari 100.000 PHK massal di Amerika. Ini angka tertinggi sejak krisis 2009. Perusahaan nggak bakal memangkas karyawan kalau mereka melihat masa depan yang cerah. Penurunan lowongan kerja ini adalah sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan sebenarnya cuma halusinasi yang didorong oleh utang. Tambahkan bumbu AI di atasnya, dan kita punya resep sempurna untuk deflasi besar-besaran karena manusia nggak lagi dibutuhkan dalam proses produksi. Pertanyaannya, kalau semuanya terasa suram, apa yang harus kita lakukan? Ironisnya, di tengah kehancuran aset-aset keren, uang justru mengalir ke perusahaan-perusahaan membosankan yang jualan sabun, makanan, dan kebutuhan pokok. Perusahaan blue chip yang bayar dividen tiap bulan. Mereka mungkin nggak bakal bikin kalian kaya mendadak 10 kali lipat dalam semalam. Tapi setidaknya mereka nggak bakal hilang 50% nilainya saat kalian bangun tidur. Diversifikasi bukan lagi sekadar saran, tapi cara bertahan hidup. Satu hal lagi soal Bitcoin. Kalau kalian beneran percaya sama fundamentalnya, satu-satunya cara buat melawan manipulasi Wall Street adalah dengan self-custody. Jangan biarkan koin kalian ada di bursa atau di dalam ETF yang dikontrol orang lain. Ambil kontrol atas aset kalian sendiri, karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, hanya barang yang kalian pegang sendirilah yang beneran milik kalian. Sisanya, cuman angka di layar yang bisa dihapus kapan saja oleh sistem yang sedang rusak ini. Kita mungkin nggak tahu apa yang bakal terjadi besok, apakah bank bakal bangkrut atau ada perang baru, tapi kita tahu bahwa kontrol atas emosi dan strategi investasi yang rasional adalah satu-satunya senjata yang kita punya. Jadi, tetaplah waspada, tetaplah kritis, dan jangan mau ditelan oleh sistem yang bahkan mereka yang membuatnya pun nggak paham cara memperbaikinya. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai akhir. Nantikan analisis berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.